Kali ini kita akan membahas tentang ruqyah seseorang yang sakit jantung. Uniknya sahabat semua, ketika orang ini diruqyahkan sakit jantung, rupanya bereaksi kepada istrinya. Saya meruqyahkan suaminya yang sakit jantung, istrinya yang bereaksi muntah-muntah karena gangguan jin. Semoga berita ini bermanfaat, semoga kisah ini bermanfaat. Tetap di channel Muhsin Lahaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih yang mengikuti channel Muhsin Lahaji. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan membunyikan lonceng notifikasi, karena dengan demikian sahabat dapat mengikuti inspirasi-inspirasi positif di channel ini. Dan dengan subscribe, like, comment, and share, sahabat turut serta membantu channel ini berkembang dan semoga bisa memberikan manfaat untuk sahabat semua. Saya percaya bahwa setiap manusia memiliki inspirasi masing-masing sehingga orang lain dapat belajar pada dirinya. Sahabat semua, pada kali ini kita akan membahas kisah tentang pasien saya yang beliau mendapatkan penyakit jantung atau gangguan jantung. Nah, beliau sudah berobat kemana-mana, baik itu dari kedokteran dan juga ada di perdukunan. Begitu juga beliau juga sudah mengkonsumsi obat-obatan yang tradisional seperti dedaunan ataupun buah-buahan yang sudah beliau konsumsi. Namun hasilnya belum maksimal. Dari kedokteran sahabat semua, pasien saya yang bermasalah pada jantung ini, beliau disuruh makan obat rutin. Sudah hampir setahun beliau makan obat rutin ini. Alhasil beliau setelah minum obat ini badannya terasa lemas, seolah-olah ia tidak bisa bergerak, hanya bisa tidur saja, dan jantungnya terasa berdebar. Tapi karena beliau takut kalau tidak mengkonsumsi obat ini, maka beliau tetap saja mengkonsumsi obat ini. Takutnya begini, takut nanti kalau terjadi apa-apa sehingga menjadi penyesalan bagi dirinya dan keluarganya. Disuruh minum obat sama dokter tapi tidak dia minum, nanti jangan-jangan nanti bertambah parah. Walaupun hasilnya tidak baik, tubuhnya tetap memburuk, jantungnya tetap terasa belum fit, beliau tetap saja makan obat ini yang beliau terasa lemah ketika makan obat ini. Nah, beliau berkonsultasi kepada Ruang Sehat Masjid Taqwa Nagari Talawi, bagaimana solusinya. Sahabat semua, insya Allah sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap penyakit tentu saja Allah sudah menyediakan obat dan jalan keluar dari sakit atau permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Dan sebaik-baik pengobatan insya Allah sahabat dengan menggunakan metode yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis, berobatlah kamu sekalian dengan Al-Quran dan madu, minum habatus sauda, mengkonsumsi 7 butir kurma di pagi hari, berbekam, dan ruqyah. Nah sahabat, insya Allah dengan ruqyah maka penyakit yang ada dalam diri kita, baik itu penyakit yang berhubungan dengan ruh atau jiwa atau hati, akan sembuh. Dan insya Allah juga tubuh yang sakit juga akan sembuh dengan dibacakan ayat-ayat ruqyah. Sebagai contoh, kalau tubuh kita terluka, insya Allah sahabat silakan dipraktekkan. Kalau tubuh kita terluka, bacakanlah Al-Fatihah minimal 7 kali, kalau bisa lebih, dan berikan ludahkan sedikit. Bacakan Al-Fatihah, ludahkan sedikit. Insya Allah sahabat, luka ini akan segera sembuh. Dan juga ambil air putih, lalu ruqyahkan, bacakan Al-Fatihah, kalau bisa sampai 7 kali atau lebih, lalu minum airnya, dan airnya juga bisa dioleskan. Nah, begitu juga dengan penyakit-penyakit lainnya sahabat. Kalau kita sakit, ruqyahkan, bacakan Al-Fatihah, bacakan ayat-ayat ruqyah, ayat kursi, lalu tiupkan ke tangan kita. Contohnya baca Al-Fatihah, lalu tiupkan ke tangan kita. Nah, setelah ditiupkan, usapkan ke tubuh kita, kemana bagian-bagian sakit. Setiap kita baca Al-Fatihah sekali, tiupkan,
Seandainya jantung kita sakit, usapkan ke jantung. Lalu baca Al-Fatihah lagi, tiupkan, usapkan ke jantung. Baca Al-Fatihah lagi, usapkan ke jantung. Sampai 7 kali. Begitu juga ambil segelas air putih, bacakan Al-Fatihah, lalu minum. Bisa dikasih madu, atau dikasih habatus sauda, dikasih kurma, bisa juga dikasih jahe, atau ketumbar, atau kunyit, serai, kayu manis, dan seterusnya. Bisa juga air kelapa muda atau air kelapa tua, kita bacakan Al-Fatihah, kita ruqyahkan, minum. Nah ini semua sahabat, fungsinya makanan-makanan atau obat-obatan yang disunahkan oleh Rasulullah pada intinya adalah untuk membangun imun tubuh kita, pada intinya untuk membangun sel-sel baru dalam tubuh kita, seperti habatus sauda, seperti kurma, seperti zaitun, madu, air zam-zam, daun bidara, dan seterusnya. Sahabat, ini berfungsi untuk membantu perbaikan sel-sel tubuh kita. Nah, kalau jantung kita mungkin sakit, maka sahabat, insya Allah yang sakit itu, yang tergores itu, yang membengkak itu, insya Allah akan disembuhkan oleh ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan, akan disembuhkan oleh makanan-makanan yang disunahkan oleh Rasulullah yang kita ruqyahkan. Nah sahabat, akhirnya pasien ini meminta saya untuk datang ke rumahnya untuk membantu meruqyahkannya. Nah akhirnya saya berangkat ke rumahnya untuk meruqyahkan. Sesampai di sana, pasien yang berpenyakit jantung ini, saya sampai di rumahnya memberikan tausiah-tausiah yang seperti barusan saya sampaikan, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun mungkin saja sakit yang ia derita karena dosa-dosa yang ia lakukan. Mungkin saja sakit yang derita karena kelalaian-kelalaian seisi rumah itu, keluarga itu. Nah, oleh karena itu saya memintanya untuk beristighfar banyak-banyak. Lalu berdoa kepada Allah, semoga Allah menyembuhkan. Karena sahabat, jangankan manusia yang sakit jantung, orang yang mati saja, yang sudah berubah menjadi abu, suatu hari nanti Allah akan bangkitkan, Allah akan susun semuanya. Nah, keyakinan ini yang harus dibangun sahabat. Keyakinan bahwa Allah mampu menghidupkan manusia dari debu, dari abu, lalu tumbuh lagi menjadi manusia. Apatah lagi sahabat, seorang yang sekedar sakit jantung atau sakit sakit lambung dan seterusnya. Sahabat, lalu akhirnya saya meruqyahkan. Nah, orang ini yang sakit jantung ini, ketika saya ruqyahkan, beliau mengatakan bahwa subhanallah, hatinya terasa sangat nyaman sekali, terasa damai sekali. Nah, saya sudah juga menyampaikan bahwa 55% dari penyakit manusia itu disebabkan oleh hati yang rusak, hati yang terganggu. Jadi kalau hati kita terganggu, maka imun tubuh kita akan melemah, daya tahan tubuh kita akan melemah, pembangun gen-gen tubuh kita yang rusak juga tidak bekerja secara optimal. Karena ada hal-hal yang mengganggu, baik itu dari gangguan jin yang menetap di hati kita, atau dari pikiran-pikiran kita yang membuat jantung atau imun tubuh kita melemah. Nah, dengan membacakan ayat-ayat ruqyah, maka hati kita akan bekerja dengan baik, lalu imun tubuh kita akan melawan setiap penyakit, lalu gen-gen sel-sel tubuh kita akan optimal membangun bagian-bagian tubuh kita yang rusak. Nah, lalu sahabat, saya memintanya untuk berhenti makan gula, makan minyak, makan makanan berpengawet, makan makanan olahan. Karena dengan demikian proses penyembuhan tubuhnya akan jadi melambat. Karena saya ibaratkan begini, seandainya bapak atau saudara sedang mencat rumah. Nah, ketika mencat rumah ini, anak minta tolong memperbaiki layang-layang, atau minta tolong memasangkan sepatu, atau minta tolong memasangkan bajunya, maka mencat rumah ini akan terganggu. Begitu juga dengan tubuh kita. Ketika tubuh kita ingin memperbaiki bagian-bagian rusak, karena masih banyak masuk makanan-makanan seperti gula, minyak, dan makanan-makanan olahan, makanan berpengawet, berpenyedap, berpewarna, maka kerja tubuh kita yang seharusnya memperbaiki jantung yang rusak ini terganggu karena membersihkan terlebih dahulu tubuh-tubuh kita yang dikotori oleh makanan-makanan yang tidak baik tadi. Nah, bagaimana cara solusinya supaya tubuh kita optimal memperbaiki bagian yang rusak? Nah, berhenti makanan-makanan yang seperti itu.
Lalu makanlah makanan yang baik-baik seperti buah-buahan, sayur-sayuran, makanan-makanan yang disunahkan Rasulullah. Seperti ia mencat tadi, ketika datang makanan-makanan yang baik itu seperti ada saudaranya yang datang bantu. Wah, lagi mencatnya, boleh saya bantu. Akhirnya kerjanya jadi semakin cepat. Datang lagi saudara yang satu lagi, pisang, sayur. Oh, lagi mencatnya, lagi memperbaiki tubuh yang rusaknya. Iya, nih sini saya bantu. Maka semakin ramai yang membantu, maka tubuh akan semakin cepat sehat. Nah, tapi uniknya sahabat, ketika saya meruqyahkan si suami ini yang bereaksi, yang muntah-muntah, yang mual-mual, yang kepalanya terasa sakit sebelah, yang kepala matanya berkunang-kunang, malah istrinya. Nah, saya sampaikan ini kemungkinan besar keluarga ini sedang diganggu oleh jin. Saya menyarankan untuk meruqyah rumah beliau. Nah, sahabat, itulah beberapa cara-cara pengobatan sakit sesuai sunnah Rasulullah yang kita mulakan dari meruqyahkan terlebih dahulu. Semoga sahabat, ketika ada mungkin sahabat yang mempunyai pola-pola sakit seperti ini, mudah-mudahan informasi yang ada di channel ini dapat membantu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.